Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manif Sunarja dengan NIM B1B1230069. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang tata kelola keuangan negara. Ini adalah nama dan NIM saya. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan presentasi yang dimulai dari keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak atau kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks keuangan negara mencakup pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan aset yang digunakan untuk mendukung fungsi pemerintah dan pembangunan nasional. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh anggaran negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, termasuk kekayaan dipisahkan seperti pada badan usaha negara atau BUMN. Keuangan negara bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan negara, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Nah, maksud dari kutipan tersebut bahwa suatu anggaran negara yang dianggarkan itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, yang mana bisa kita ambil contoh dari program Pak Prabowo yang mana makan gratis itu adalah salah satu program untuk mensejahterakan rakyat dengan cara memberikan makan siang gratis. Karena bisa kita lihat pada saat sekarang ini banyak gejala stunting, yang mana anak-anak sekarang lebih condong lebih mau mengonsumsi gula daripada mengonsumsi makanan sehat. Dia minum susu pun anak-anak sekarang lebih milih minum susu yang sangat manis, yang banyak gulanya dibandingkan susu yang sehat. Terkadang kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, salah satu tujuan anggaran negara lainnya adalah untuk meningkatkan infrastruktur negara, yang mana infrastruktur negara ini digunakan sama juga untuk mensejahterakan rakyat. Contohnya ada namanya taman rimba contoh, yang mana dibangun untuk memberikan hiburan kepada rakyat dan memberikan peluang UMKM untuk berjualan di sana. Nah, kita masuk ke dalam struktur keuangan negara. Struktur keuangan negara Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yang mencerminkan bagaimana pendapat belanja dan pembiayaan negara diatur untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Komponen pertama adalah pendapatan negara yang mencakup penerimaan dari pajak dan non-pajak dan hibah. Pendapatan pajak tersebut meliputi jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan bea cukai. Sementara pendapatan non-pajak berasal dari sumber daya alam, dividen BUMN, serta layanan publik. Hibah merupakan sumbangan dana dari dalam maupun luar negeri yang bersifat tidak mengikat. Nah, untuk beberapa komponen utama ini, yang paling besar di sini adalah dari pajak, yang mana pada saat sekarang ini itu untuk pajak rokok begitu besar sehingga negara menjadi untung. Tetapi ini memiliki plus dan minus, yang mana di satu sisi negaranya untung dan satu sisi masyarakat tidak sehat karena adanya rokok tadi. Nah, dan di sini ada juga dijelaskan bahwa ada pendapatan non pajak, yaitu dari sumber daya alam. Nah, itu
kita punya BUMN yang mana ada yang mengelola PT Freeport, yang mana sebagian sekarang saham PT Freeport itu adalah milik Indonesia. Nah, dari sinilah salah satu contoh pendapatan negara dari sumber daya alam. Ini begitu besar bagi negara pendapatannya. Dan juga banyak lagi tambang-tambang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan BUMN, termasuk Pertamina yang mengelola minyak bumi kita. Dan ada lagi namanya dana hibah, yang mana sumbangan dari pihak dalam atau luar negeri yang bersifat tidak mengikat. Oke, kita lanjut ke materi lanjutannya. Komponen kedua adalah belanja negara yang terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Belanja pemerintah pusat digunakan untuk mendanai operasional kementerian, lembaga negara, dan program-program strategis nasional. Sementara itu, TKDD meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, dan dana desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan lainnya, pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, terdapat komponen defisit anggaran, yaitu selisih negatif antara pendapatan negara dan belanja negara. Defisit ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan tambahan yang harus ditutup melalui mekanisme pembiayaan. Nah, di sini maksudnya adalah kita ada punya bagian-bagian tertentu yang menjadi belanja negara. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat dan transfer. Nah, transfer ini ada belanja pusat ini ada seperti nah, kita ngambil contoh saja biar lebih gampang, yaitu seperti ekspor beras. Kita ekspor beras dari luar negeri yang mana untuk memenuhi kebutuhan di negara kita. Terus kita juga ada kasus yang terbaru ini, ada kasus Pak Tom Lembong, yang mana di sini dia memberikan mengekspor gula, yang mana gula pada saat itu di negara kita sedang tidak banyak ya, tapi tetap saja dia mau ekspor sehingga menjadi kerugian bagi negara kita. Nah, penting bagi aparatur negara atau bagian kementerian melihat menggunakan anggaran ini seefisien mungkin agar apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terpenuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadinya pemborosan anggaran. Karena apabila terjadi pemborosan anggaran, negara kita akan melakukan hutang lagi dengan adanya kerugian tersebut, hingga memperbanyak hutang negara kita. Nah, di sini ada transfer ke daerah serta dana desa. Ini bisa kita bilang ini adalah dana yang cukup besar ya, yang ditransfer oleh negara untuk ke desa, karena untuk satu desa saja ada 1 miliar. Nah, jadi terkadang dana desa yang di desa ini tidak digunakan dengan baik. Salahnya pemerintah hanya satu, hanya memberikan tanpa mengawasi. Nah, sekarang ada namanya pendamping desa, program baru dari Kementerian Pengelolaan Desa, yang mana mungkin ini menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ini, yang tepatnya dilakukan oleh kepala desa, yang sering sekali terjadi sekarang. Mereka sangat tergiur dengan uang yang sangat besar tanpa dimonitoring oleh pihak khusus dan hanya diketahui oleh rakyat. Rakyat dengan gampangnya bisa saja dibohongi, karena rakyat ini tidak tahu apa-apa, taunya cuman iya ikut ya selesai gitu. Nah, ini akan menjadi PR khusus bagi negara kita.
Nah, sekarang ada komponen terakhirnya adalah pembiayaan, yang mencakup pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri biasa dilakukan melalui penerbitan pembiayaan surat berharga atau pinjaman dari instansi dalam negeri. Sementara itu, pembiayaan luar negeri dapat berasal dari pinjaman bilateral, multilateral, atau komersional. Struktur anggaran ini dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan efisien dan akuntabilitas sesuai dengan tujuan pembangunan negara. Ini saya bilang tadi, pembiayaan negara itu mencakup dua. Yang pertama ada pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri, yang mana kita bisa ngambil contoh untuk pembiayaan luar negeri itu seperti seperti Kementerian luar negeri kita, Pak Sugiono, itu melakukan kunjungan ke negara lain. Itu salah satu contoh dari pembiayaan luar negeri, karena untuk seorang menteri itu membutuhkan anggaran untuk ke negara-negara tertentu, yang mana anggarannya bisa dibilang cukup besar lah ya untuk seorang menteri untuk berkunjung ke negara-negara tertentu, yang mana menopang tanggung jawab yang besar bagi negara kita. Nah, kalau pembiayaan dalam negeri itu banyak sekali yang bisa saya ambil contoh, dari bansos waktu kita COVID, bansos yang mana ini sangat membantu masyarakat kita yang kekurangan. Terus ada juga untuk anak kuliah itu ada KIP, itu cukup besar uangnya, 4.800.000. Ini adalah cukup besar untuk seorang mahasiswa KIP, yang mana ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain pendapatan secara sah tadi, ada juga pendapatan lain yang sah. Pendapatan lain yang sah dalam konteks keuangan negara adalah jenis pendapatan negara tidak termasuk dalam kategori utama seperti pajak, hibah, atau pendapatan dari pinjaman. Pendapatan ini bersumber dari yang sah menurut hukum seperti pengelolaan aset negara, keuntungan dari investasi pemerintah, pendapatan sewa barang milik negara, denda administratif, penerimaan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pajak. Nah, kita bisa ngambil contoh kalau ini. Kita ngambil contoh Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, itu digunakan untuk konser K-pop, yang mana untuk melakukan konser tersebut GBK kan salah satu aset dari negara yang digunakan, maka pihak dari penyelenggara K-pop akan menyewa, dan uang sewaan tersebut masuk ke dalam pendapat layanan yang sah. Nah, jenis pendapat ini seringkali bersifat spesifik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendapatan lain yang tetap penting sebagai pelengkap sumber pendanaan negara. Pendapat ini memberikan fleksibilitas tentang tambahan dan pemerintah mengelola anggaran dan mendukung pembiayaan berbagai pembangunan nasional. Nah, itu adalah pendapatan dan pembiayaan. Sekarang kita cari tahu bagaimana cara penganggaran secara kinerja. Penganggaran berbasis kinerja metode penyusunan anggaran yang menekankan pada pencapaian output dan outcome dari setiap program atau kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam penganggaran ini, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, sarana spesifik, dan indikator kinerja terukur sebagai evaluasi keberhasilannya.
Prinsip-prinsip utama yang diterapkan meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai mengurangi pemborosan dan mendorong keberlanjutan program pembangunan secara optimal. Nah, ini seperti saya bilang tadi, menggunakan anggaran negara itu tidak semata-mata menggunakan begitu saja, tetapi ini secara struktur ini dirancang setahun sebelum anggaran itu diberikan. Nih, ini ada salah satu contoh. Ketika instansi kita diberikan anggaran sekitar 100 juta untuk membeli laptop pada tahun sebelumnya sudah dianggarkan, dan di tahun berikutnya ingin dilakukan, tetapi waktu tahun sebelum waktu dirancangkan itu harga laptopnya 2.300.000. Setelah 1 tahun berlanjut itu harganya menjadi 2 juta. Nah, si instansi ini tadi sudah menganggarkan 100 juta. Nah, maka uang itu akan tetap digunakan, tetapi tidak boleh mengurangi jumlah harga laptop sebenarnya. Nah, dengan cara apa? Kita akan cari laptop yang dengan harganya yang sama. Ini makanya digunakan hal tersebut agar tidak terjadinya pemanfaatan. Apabila dana tersebut bersisa, maka instansi tersebut akan didenda dan anggaran tahun depan itu akan dikurangi. Oke, mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.